Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kuastif yang dirahmati Allah, berjumpa lagi bersama Ana Gazwan dan Arfan di acara Ramadan bersama Kuhas. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menunaikan ibadah puasa dengan baik dan lancar, insya Allah. Seperti biasa, di acara kali ini, di episode kali ini kita akan berbincang permasalahan seputar Ramadan bersama Abah. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Zaid. Alhamdulillah sehat Ananda, alhamdulillah berkah. Makasih Abah sudah bisa. Iya, sama-sama Ananda. Iya. Anda mewakili sahabat-sahabat Kuastif ini Abah. Iya. Mereka ingin berbincang permasalahan seputar Ramadan ya Abah. Tafadhol, silakan. Mereka bertanya Abah. Pertanyaannya itu begini Abah. Bagaimana hukum fidyah terhadap orang miskin atau orang yang tidak mampu? Ya, mereka tidak mampu bayar fidyah, maka sungguhnya tidak menjadi wajib, walaupun terjadi konsekuensi. Karena dulu Ananda Zaid dan juga pemirsa dirahmati Allah SWT, ada seorang yang badui lah kira-kira miskinian. Dia kebetulan ya punya istri, kemudian dia berhubungan dengan istrinya di malam hari, di siang hari. Itu kan kena kafarah. Ya, sehingga dia datang ke Rasul, ya Rasulullah, ya ini amrun azim, aku mempunyai masalah besar. Ya, kemudian ya katakan apa? Ya, jama'tu zaujati wa ana shaim, aku berhubungan dengan istriku dan aku berpuasa. Kata Rasul, indaka atajid mutiqa, apakah engkau mendapatkan raqabah atau seorang budak, bisakah engkau berikan budak? La ya Rasulullah, tidak wahai Rasul. Kemudian Rasul bertanya lagi, ya atasum syahrain mutatabi'ain, bisakah engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut? La ya Rasulullah, tidak bisa dan tidak mampu ya Rasulullah. Kemudian Rasul katakan, atutimu miskinan, sitina miskinan, bisakah engkau memberikan makan 60 fakir miskin? La ya Rasulullah. Akhirnya Rasul bingung, orang ini miskin tapi dia melanggar aturan agama, maka dia harusnya bayar kafarah, yakni memerdekakan budak, atau kalau tidak puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak memberikan makan 60 fakir miskin, ini kafarah. Tapi ternyata ada bisonyan kalau bahkan dia bilang, bahkan anak hakku ya Rasulullah, yang berhak diberikan makan, yang berhak diberikan batu itu justru aku ya Rasulullah. Akhirnya Rasul balik ke belakang, ya masuk ke dalam, ngambil kurma dan mengatakan, hadza laka, ini milikmu. Jadi kurma tadi diambil dan diberikan kepada orang tersebut. Jadi maknanya bahwa Rasul memberikan kemudahan, tidak menyusahkan. Sama seperti ini tadi, dia seorang yang miskin, ternyata mungkin dia waktu puasa ada ditinggalkan sehingga dia tidak sanggup lagi berpuasa, maka dia harus berfidyah. Ulama mengatakan fidyah ketika dia mampu silakan, kalau tidak maka cukup dengan niat yang ikhlas, tetap lurus kepada Allah, bukan untuk melawan akan ketentuan Allah, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan dia untuk membayar fidyah. Jangankan dia bayar fidyah, untuk makan lele pun susah, kan begitu. Maka orang miskin dalam kategori agama begini tidaklah menjadi berat, karena ma ja'alallahu lakum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan ketentuan hukum dalam agama itu untuk menyusahkan kita, tidak. Ya, selama hati kita masih hadir kepada Allah, monggo. Kemarin juga ada yang nanya Abah, ya Bah, kami seorang mu'alaf, kami tidak hafal ayat-ayat pendek Bah, yang kami hafal cuma Fatihah. Jadi setelah kami baca Fatihah, kami baca alif lam mim. Boleh Bah? Boleh. Tidak baca ayat pun tidak masalah, yang penting hati sudah terpaut kepada Allah, karena itulah awal yang baik. Kan baru kenal. Kalau kita anak-anak puas kan sudah hafal juz amma. Kalau mu'alaf kan baru masuk, dia baru kenal, dia tahu cuma gerakannya, tidak tahu bacaannya. Intinya hadirkan hati, sempurnakan hati, Allah maha menerima insya Allah. Bukan karena ibadah kita, tapi karena keterpautan hati kita kepada Allah. Begitu juga dengan puasa yang tadi, yang tidak bisa fidyah karena kondisi miskin, yang tidak bisa fidyah karena kondisi fakir. Jadi dia tidak wajib untuk membayar fidyah ketika dia tidak memiliki uang. Kalaupun dia sanggup dan mampu, elok cukup dengan kodok puasa saja. Kalaupun dia mau fidyah, ketika ada rezeki, monggo dikeluarkan sebagai bukti cinta kasih dengan sesama dan sebagai bukti taat kepada Allah atas konsekuensi yang pernah dilakukan dengan meninggalkan puasa yang ditunaikan. Begitu Ananda Zaid, insya Allah. Jadi orang fakir miskin itu tidak wajib ya? Iya, sebenarnya dia mesti harus bayar fidyah ketika memang wajib fidyah. Tapi kalau tidak sanggup karena mendak kakinya, maka jangan dipaksakan, karena itu bagian daripada hal yang maafu anhu dimaafkan oleh Allah karena kondisi yang sangat miskin dan sangat tidak memiliki kemampuan untuk membayar fidyah. Begitu Ananda. Ada pertanyaan kedua. Ya, tafadhali silakan. Tafadhali. Pertanyaannya itu begini Abah. Bolehkah fidyah diberikan kepada keluarga sebagai penerima dalam kategori miskin atau susah? Iya, sama dengan zakat Ananda ya. Jadi keluarga kita itu sebenarnya bukan masalah keluarganya, tapi masalah kata-kata terakhir dari pertanyaannya, miskin. Kalau kita punya adik miskin, layak untuk dapatkan zakat. Ketika kita punya adik kurang mampu, layak untuk mendapatkan fidyah. Jadi bukan karena adiknya, kalau karena adiknya tidak boleh, ya. Tapi kalau karena adik itu yang kurang mampu, adik itu yang kurang sempurna atau kurang baik rezekinya, kita datang untuk bantunya. Itu justru lebih baik. Wa'ati zal qurba haqqahu, berikanlah orang-orang dekat Anda, keluarga Anda, hak-hak mereka. Justru itu yang paling utama.
berbanding kita kasih orang yang tidak kita kenal. Kadang-kadang kan di pinggir jalan ya anak Zaid, kadang kita pasti lampu merah, sudah ada puasa minta duit pulang. Daripada kita kasih orang itu, lebih baik kita kasih abang kita, adik kita, atau keluarga kita, atau sepupu kita, atau orang dekat kita yang kita tahu. Ya, kemudian dia kurang mampu, kita berikan fidyah, itu boleh. Bukan hanya fidyah, zakat juga boleh. Bukan hanya zakat, tapi semua kebaikan kita berikan. Karena itu firman Allah, ya, bahwa wa atizal qurba haqqahu wal miskin wa ibn sabil. Berikanlah hak-hak orang-orang dekat dengan kita, ya, baik keluarga kita atau siapapun. Baru setelah itu orang-orang lain. Jadi intinya orang dekat diutamakan dalam hal membantu. Karena kita tahu keadaan dia, karena kita tahu kondisinya, dan kita pun tahu posisi dan keadaannya. Mudah-mudahan jangan kita memberikan bantuan dari fidyah kita, dari sedekah kita, dari zakat kita, akan memberikan semangat tersendiri baginya untuk beribadah kepada Allah dan membuat kita dengan dia menjadi lebih cinta, lebih dekat, dan lebih sempurna. Jadi tidak ada masalah ketika fidyah kita berikan kepada keluarga kita, kepada saudara kita, selama, ini kata kuncinya, selama dia tidak mampu, kategori miskin, kategori fakir, dan tidak mampu. Tapi kalau misalnya kita punya adik kaya raya, kita kasih duit, tidak boleh. Ya, kita punya abang mungkin pengusaha, kita kasih duit karena fidyah, tidak boleh. Tapi kalau karena adik kita termasuk kurang mampu, karena abang kita termasuk kurang mampu, atau du'afa, maka kita patut untuk memberikan bantuan. Karena itu anjuran Allah dalam Al-Quran, wa atizal qurba haqqahu, berikanlah orang-orang terdekat Anda hak-hak mereka, di antaranya harta yang kita miliki. Begitu Ananda. Tidak apa-apa ya, Bang? Tidak apa-apa. Fadhol, silakan. Terima kasih, Pak. Sama-sama Ananda. Semoga ini bermanfaat untuk Amin ya rabbal sahabat TV, terutama Anda sendiri, Abah. Pemirsa, itu tadi penjelasan permasalahan seputar Ramadan dari Abah dan Ana. Ana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.